ketenangan itu perlu, pengalaman itu perlu, pengetahuan itu perlu. Nah, itu membuat akal itu banyak akal. Tapi akal yang dimaksud ini kan akal yang positif kan, Mas? Iya, nyopet nggak? Jadi itu keterampilan. Yang membuat akal itu berbeda adalah kepuasan, kesombongan. Itu membuat akal itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sersahan. Obrolan serius tapi santai. Saya kan pernah ke ruangan jenengan. Ya, Itu ada lukisan bapak dengan jenengan. Terus ada kata-kata di bawah. Feb, ciri orang baku itu tahan banting, banyak akal, dan lillahi ta'ala. Itu yang kita mau kupas sekarang. ini. Kita lihat ini sekarang. Ini fotonya. Sekarang saya pengen yang tentang banyak akal. Apakah maksudnya ngakali atau ngakali dalam arti negatif ya? Atau banyak akal gimana sih? Banyak akal gimana? Maksudnya? Banyak akal itu gini ya. Terutama pertama dunia ini kan persaingan. Dulu saya baku sebelah saya ini, saya masuk. Itu bangga banget orang 3-4 karton per hektar. Deknya. Oke. Bangga banget. Saya melihatnya, saya orang dari luar pada saat awal-awal. Itu melihatnya, ini suatu hari akan mati. Karena pembeli tidak mau harganya naik. Karena ini semua ekspor nih. Oke. Ini pesanan semua. Sudah ada yang mesen nih kayak gini. Masih ditanam ini? Belum panen ini? Sudah, ini berdasarkan pesanan. Kenapa mereka bisa begitu? Kita punya persaingan di dunia ini. Pertama, di Indonesia ini cuma ada 3 yang nanam baku seperti ini, yang paranet seperti ini. Dan menghasilkan wrapper seperti ini adalah kami, kemudian perusahaan PMA 1, perusahaan dalam BUMN 1. Hanya 3. Dan itu semua di lingkungan ini. Gitu. Oke. Bagaimana kita membuat sesuatu yang Menjadi beda. sustainable. Dan bagaimana kita menjadi yang terbaik. Yang terbaik adalah memang ini ada baku tenisnya. Itulah sebabnya saya bikin ISO. Karena saya merasa ini tembakau harus mutunya tidak boleh berubah apapun cuacanya. Itu ditekan dengan persoalan-persoalan sama saya. Ini tembakau, ini pada musim begini kita harus kerja keras nih. Pada musim ini kita harus begini nih. Selalu dibuat suatu sikap yang kira-kira hidup tuh udah gak nyaman. Kalau begini terus, saya bilang gitu, mati ya. Gak nyaman terus hidup kan. Harus ada cara. Nah, cara itu adalah akal. Oke, karena manusia dibekali akal. Cara-cara itu yang membuat kita berbeda. Dulu ini 3-4 karton per hektar. Sekarang 2023 ya. 23 karton Per hektar. Dulu 3-4 karton. Sekarang 23 karton. Oke. Berarti Jadi artinya ada kaitannya ya dengan tahan banting ya. ada. Ketika kita tahan banting, kita kan dipres terus ya. Kita dipres, ditekan dengan banyak ini. Itu yang akan memicu kita untuk menggunakan akal kita. Bagaimana cara menyikapi ini itu ya? Iya, termasuk filosofi saya. Saya bilang loh, selama mereka makan dan nafas seperti saya akan mencari tahu sisi yang terbaik untuk saya lebih baik daripada orang itu. Kecuali orang itu makannya beling terus itu Jaranan. Iya, itu kan kita nggak bisa lawan. Oh iya. Oke, selama masih makan nasi kayak gampangnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kembali tadi dengan begitu banyak produksi, dengan begitu banyak pasar, itu kan akal. Akalnya banyak. Oh, ini bisa dijadikan, ini bisa dijadikan. Ini kita tawarkan ke sana, kita tawarkan ke sana. Tekanan dan tekanan, masalah dan masalah, saya tahu beliau tahu solusinya, tapi mesti dilemparkan ke saya.
Pasti diterima. Ujiannya ya. Ya, itu dilatih terus. Banyak akal. Tapi akal yang dimaksud ini kan Jadi akal yang kita- positif kan, Mas? Iya, kita nyopet nggak? Jadi Itu keterampilan. tapi akal itu, ya caranya. Ya, tapi artinya gini, kalau kita banyak akal, itu artinya gini. Kalau kita masuk ke dalam suatu areal, ketenangan itu perlu. Oke. Pengalaman itu perlu. Pengetahuan itu perlu. Nah, itu membuat akal itu banyak. Terus percaya pada Allah itu perlu. Akal itu tiba-tiba keluar. Contoh yang konkret. 1 hektar, contoh. Tanamannya cuma 15.000 atau 17.000 tanaman. Kalau kena mati berapa? Kita aja kalikan. Matinya 20%. Kalau 15.000 saya tanam 18.000 aja. Tetap target 15.000 tercapai, utuh. Walaupun 18.000 mati 20%. Itu jangan. Oke. Kayak gitu. Akal kita bagaimana memenuhi sebuah kontrak. Akal kita bagaimana membuat karyawan itu betah. Bagaimana akal kita membuat perusahaan ini berkelanjutan. Jadi akal yang di sini yang Kita dimaksud nggak perlu cerdas ya. bukan ngakali loh, Wong. Bukan ngakali. Bukan ngakali. Bukan, kita nggak harus cerdas. Orang itu dilahirkan punya akal, bukan orang dilahirkan untuk cerdas. Betul. Kalau cerdas itu intimidasi. Setuju. Oh, kamu cerdas, kamu kalah cerdas, kamu kalah pinter. Pinter itu rajin. Setuju. Kalau akal itu tidak harus rajin. Pokok punya orang dedikasi, komitmen tinggi, integritas bagus, itu pasti punya akal. Keluar akal itu. Itu membedakan manusia sama hewan. Oke. Gitu. Itu membedakan itu manusia itu pasti punya akal-akal. Yang membuat akal itu berbeda adalah kepuasan, kesombongan. Itu membuat akal itu berbeda. Akal kita berhenti di situ. Oke. Ketika kita mulai tamak, akalnya pasti akal buruk. Cukup. Kita mulai merasa dia cukup. Bersyukur. Bersyukur boleh, tapi tidak berhenti. Oke, setuju. Jadi akal itu harus dilatih, diasah terus. Kita harus di tanaman kayak gini nih. Kita kan hari Minggu nih sekarang prakteknya. Nah, ada hari Minggu. Teman-teman masih tuh. Berarti itulah kenapa Bapak dulu setiap ada masalah, meskipun beliau sudah tahu jawabannya dan tahu solusinya, diberikan kepada Mas Web. Ya. Pernah nggak ketika? Karena motivasi beliau adalah satu-satunya anak yang mau ke tembakau adalah saya saja. Pernah nggak ketika ada masalah, Bapak sudah tahu nih, pasti tahu kan, pasti tahu Bapak solusinya. Kasihkan Mas Web, ternyata solusinya Mas Web nggak sama dengan Bapak, pernah nggak? Sering. Dan itu gimana ternyata? Sering. Malah Bapak belajar. Bapak usia seperti itu malah belajar. Keren. Oh gitu caranya ya. Keren. Iya. Sportif berarti ya Bapak? Sportif, orangnya sportif. Orangnya itu pekerja tulen. Dia benar-benar mencintai pekerjaannya. Beliau. Keren di sini Bapak menurut saya menghargai loh. Padahal kan bisa saja kan ya kalau orang saya sudah tokoh kok. Masa mau kalah sama anak tadi sendiri? yang membuat kita berhenti adalah merasa dirinya hebat. Oke. Saya bilang saya bukan yang terbaik. Tapi saya mungkin seseorang yang bisa diandalkan untuk kayak begini. Saya harus menunjukkan kepada seluruh staf lapangan saya atau pekerja-pekerja saya bahwa saya adalah bapakmu, saya adalah temanmu, saya adalah pelindungmu, dan saya akan jadi bosmu jikalau kamu bertingkah laku aneh. Itu bapak saya melakukan itu. Oh. Jadi tenang, beliau ngajak ngomong, ngobrol, ngopi dan segala macam, ketawa-ketawa gitu-gitu. Jangan sampai salah zaman beliau. Laporan palsu habis. Itu membuat kita hidup ya. Akal itu membuat kita terlatih benar, dilatih benar. Bapak itu hampir semuanya bisa. Karena pernah jadi dirpot, pernah jadi dirut kan di PTPN. Jadi terutama di PTPN kan harus menguasai semuanya dan mendengar semuanya. Termasuk suatu hari di lapangan golf nih ya, lapangan golf. Kita 9 hole kedua atau terakhir, sudah sore itu, jam 3 jam 4 ya. Nah, begitu taruhan, tapi taruhannya bukan uang.
Kalau Bapak kalah, kamu boleh izin. Izin libur. Oke. Kamu boleh pergi. Kapanpun kamu boleh pergi. Kalau Bapak menang, kamu pijet Bapak 15 menit. Oh, enteng toh? Iya. Oh, banyak keadaannya. Oke, berangkat 9 hole kedua. Mukul 7 hole terakhir. Saya itu masih over 2 dari par. Bapak sudah, kalau nggak salah over 7, over 8. 7 hole terakhir. Pada saat itu. Seneng dong. Udah ketawa-ketawa saya udah tuh. Ketawa-ketawa. Tiba-tiba, aduh, kamu tahu biji mahoni nggak? Diambil di lapangan, dimakan. Gitu. Yang nanya temennya, Pak Kahar, itu enak? Enak. Apa yang dari atas dari Allah nggak enak? Enak, mahoni. Masa? Coba kalau nggak percaya gitu ke saya. Saya bilang, masa Pak? Iya, coba deh. Coba saya makan. Ces. Habis di off bagus, paling kenceng. Cep. Tekek di sini. Udah tuh hul 8 tadi. Waduh, ambil minum. Kak, mari. Begitu saya cepet. Karena cekek. Masuk ke sana double par. Langsung dari 2 langsung over 4. 6 kan. Masih kalah Bapak. Bapak par. Ya kan? Panik saya sudah. Tinggal 1 dari 5 itu tinggal 1. Overnya. Tinggal sisanya. Tambah. Udah cekek, panik. Duh, pijet. Bapak itu orangnya kan suka dipijet. Jadi kalau pijet Bapak seberapa jam, itu rasanya 1 jam. Berat banget pijetnya. Kurang. Saya tahu banget. Karena kalau Bapak sakit, saya juga pijet kan. Tahu banget itu rasanya kalau pijet Bapak. Bener, terakhir. Beliau par lagi. Dan saya triple. Artinya saya naik 3, beliau tetap di situ. Di over 7. Saya over 9. Selesai. Ketawa sepanjang mobil sampai rumah. Beberapa saat kemudian saya baru sadar. Jangan terlena pada saat kamu di atas. Oke. Akal, waspadalah selalu. Carilah sesuatu yang kira-kira kamu akan suatu hari nanti kamu tetap bertahan menjadi yang terbaik. Keren. Tahan banting udah. Banyak akal. Nah, sekarang yang terakhir ini Mas. Maksudnya lillahi ta'ala. Kalau menurut pemahaman saya, lillahi ta'ala itu pasrah. Pasrah dalam hal, bagaimana maksudnya? Pengertian yang dari... Pasrah wajib. Setelah kita melakukan maksimal, baru pasrah. Kita harus melakukan dulu. Melakukan dulu pasrah. Gempur dulu, hajar dulu, mentok. Jadi gini, Bapak itu sepertiga malam itu sering dodok-dodok ke kamar. Dulu kan saya masih satu ruangan sebelum saya nikah. Bangun, Tajid. Bangun. Setiap hari tuh? Setiap hari. Bangun. Sudah subuh udah. Bangun. Nah, itu kuatkan. Sebelum kita mulai pekerjaan, itu kuatkan dulu. Berdoa kuatkan. Sempatkan doa. Percayalah pada Allah. Percaya Allah itu ada. Percayalah pada Allah dan percayalah Allah. Dan Allah itu yang menciptakan kita. Udah sembahan. Sembah. Sudah. Itulah yang terbaik untukmu. Jangan manusia. Vertikal. Itu yang terbaik. Oke. Jadi, berdoa dulu, merencanakan, melakukan, kontrolen, habis itu solusikan, berdoa lagi waktu solusikan, habis itu selesai. Kita tinggal berharap pada yang di atas. Seperti tanaman ini. Jangan tanya prosesnya pertama. Kasih air, begini. Cuaca kering bukan main. Percaya bahwa tanaman itu tumbuh, percaya. Ini tapi harus disolusikan, Pak. Ya,
Oke, kasih air. 2 hari kemudian selesai tutas air, datanglah hujan. Nih, siapa yang merencanakan hujan? Nah, siapa yang merencanakan? Lihat di peta, semua bilang kering, tapi hujan datang di sini. Nih, got masih air, semua air masih lembab, kelembapan masih tinggi di sini. Banyak hal enggak Mas selain yang barusan contoh yang jenengan sampaikan tentang lillahi ta'ala? Contoh yang lain mungkin. Ada enggak? Banyak. Bless sekali. Perusahaan cerutu juga. Siapa nyangka kita terbesar nomor 2 di Indonesia? Oh. Kita kenalnya kalau bahasa Inggrisnya bless. Diberkahi oleh Allah. Syarat diberkahi oleh Allah apa? Nggak bisa kamu nggak sholat. Nggak bisa kamu nggak percaya. Nggak bisa kamu nggak infak. Nggak bisa kamu nggak sedekah. Yang syarat wajib, sholat, zakat, puasa, haji, kan gitu ya, kalau nggak salah ya. Mungkin saya terlalu amatir di bidang itu. Sedekah, buat, udah. So, berbuat baiklah, tanpa pamrih. Semua akan datang dengan sendirinya, karena yang merencanakan di atas. Mentalitas itu yang harus dijaga. Allah itu ada. Allah itu bersama kita. Allah itu tidak pernah merencanakan jelek pada kita. Jadi kalau kita berbuat baik, pernah satu hari ini, percaya apa tidak nih ya? Percaya atau tidak? Saya itu kematiannya hampir 50%, 60%. Saya bilang sama anak, kamu yang mandar-mandar, kamu stres nggak? Stres, Pak, banget. Saya kena tuh takut dan saya malu. Oke. Kamu bisa mikir, nggak bisa mikir? Sudah, jangan saya harap mikir. Baik, saya handle. Saya dengan tim saya handle. Kamu duduk di kubuk, kamu ngaji. Selama jam kerja, kamu harus masuk dan ngaji. Tok. Nggak usah kerja. Nggak usah kerja, kami yang handle. Jadi kami rawat satu pohon yang tumbuh, hampir 50%. 60-an dong. Kami rawat satu persatu. Tanaman. Itu bersama tim-tim. Kami rawat satu persatu. Habis itu berdoa tetap. Setiap awal kita doain, kita berdoa sebelum memulai pekerjaan, kita atur. Kita kawal satu persatu. Yang tumbuh loh yang dirawat. Kita tahu kalau tembakau makin cepat tua jikalau jarang-jarang. Itu sedih memang. Tapi yang hidup itu perkasa, seperti ini perkasa. Hidup itu perkasa. Saya bilang, udah. Sinder sama mandornya langsung duduk. Tok. Sampai muka dia itu bersih, orang lain berpeluh-peluh, kita basah-basah dia bersih. Ending sampai gudang rompos, dia 10 besar terbaik. Masuk produksinya 100%. Deknya tertinggi. Termasuk tertinggi. Tapi karena dia kalah produksi, akhirnya dia masuk 10 besar saja, tidak pilih 5 besar. Berarti benar ya, memang proses itu nggak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi apa yang Mas petik sekarang, ini adalah proses yang kemarin dihajar sama Bapak itu ya? Iya, sampai sekarang pun saya harus bercerita. Saya kalau bercerita sepertiga malam tetap. Terus kemudian dari yang atas ya, kadang-kadang saya ke makam beliau. Ya ngomong aja, Pak, hari ini saya begini. Saya begini. Saya tahu bahwa itu adalah mungkin bagi beberapa orang aneh. Tapi ini kebiasaan. Melaporkan setiap hari kebiasaan. Itu sebuah bukan ritual ya, kebiasaan. Bentuk penghargaan yang luar biasa kepada seorang bapak lah itu pastinya. Dan anak buah yang mungkin saya anak buah yang taat ya. Tertib, taat. Saya berusaha menjadi orang yang amanah. Saya sangat berusaha, walaupun saya belum tentu seamanah mungkin yang sesuai sama Allah berikan, tapi saya berusaha. Dari banyak pelajaran dari Bapak, Mas. Karena kan lihat cerita tadi kan Mas Pepina adalah murid Corumpomo, kalau di persilatan itu murid kesayangan kan? Banyak. Semua ilmu kan. Ada 10 orang yang diperlakukan begini sama Pak. Oh iya? Oke. Katakanlah seperti itu. Tapi dalam ini kan dalam tanda yang pasti, waktu
kebersamaan yang banyak kan dengan Mas Web. Di rumah juga ada. Apa maksudnya? Di rumah saya sering ketemu. sebentar kok ya. Oke. Saya cuma 2 tahun, 3 tahunan. Apa pelajaran Bapak dari semua pelajaran, banyaknya pelajaran itu yang paling berkesan dan ingat Mas Web sampai kapanpun? Di 3 itu. Hanya dia yang 3 dirangkum itu. itu. Banyak sebenarnya. Banyak. Tapi yang itu paling ya. Oke. Paling 3 itu. Dan ini pas ternyata pemirsa, jadi ini ternyata tidak hanya untuk tembakau. Kalau menurut saya, Iya. ini bisa kita curi, bisa kita ambil. Bahwa ini Yang benar-benar. paling utama sebenarnya Allah itu ada. Itu aja. Oke. Yang you anu, Allah itu aja. Kalau you melangkah pun salah, nyuri, malulah main di atas. Boro-boro takut tuh kan mungkin bagi orang, beberapa orang kan takut. Ya takut Karena karena mungkin. hukuman, tapi kalau Malu malu lah. kan lebih. Malu lah main di atas. Malu. Kita bukan manusia sempurna. Mungkin kita punya salah. Iya. Ada caranya, tobat. Oke. Jadi jangan pernah lupa ini. Wah, ini pasti bakalan juga menjadi quote saya. Mungkin kalau depannya kan Baru pertama kali denger ya cerita ini ya. Iya. Dan ini ternyata Saya buka di sini karena mood saya pas. Saya di lahan tembakau di mana saya dulu didik di sini. Bayangin dari saya masuk 3-4 karton. Sekarang 20 sampai 23 karton per hektar. perjuangan yang luar biasa. Tahan banting, banyak akal. Dan ini salah Lillahi ta'ala. salah satu yang dunia yang terbesar produksinya. Dunia. Dunia. Wrapper terbesar per hektar dunia saat ini. Saya bilang jadilah yang terbaik, selalu the special one, karena kita selalu tidak berpikir kanan sama kiri udah menghasilkan apa, enggak peduli. Selama customer itu bagus, terima kasih, good job, itu penghargaan luar biasa. Mereka bayar dengan on time, itu penghargaan luar biasa buat saya. Kalau mereka bilang good job, well done, thank you, zero complaint, wah itu ada aim. Kalau yang tadi itu quote atau ucapan yang sangat luar biasa dari Bapak, saya minta dari Mas Web. Waduh, Apa dari perbincangan kita yang paling penting? Apa Mas? kalau saya ya, dari 3 itu, Yap. takutlah pada Allah. Kalau kamu takut sama Allah, kamu akan menghargai napasmu. Kamu akan menghargai napasmu, kamu akan menghargai waktumu, kamu akan mengasah akalmu, kamu akan tahan banting karena Allah yang mencabut nyawa kita. Kayak gitu, itu lengkap. Oke. Menarik sekali perbincangan kita. Sebetulnya kalau ini mau diterusin, tak kayaknya wow. Jadi dongeng Bisa 1001 malam kayaknya. Ya. Bisa 1001 malam. Malah kayak Aladin. Baik, kita akhiri Mas Web. Saya terima kasih banyak waktunya tentang menjelaskan kasih. tentang itu. Wah, sangat luar biasa Terima sekali. kasih atas waktunya. Bisa sebenarnya ini kan apresiasi, tapi saya harap ilmu yang saya berikan kepada pemirsa hari ini itu menjadi bekal buat ayah saya di akhirat. Ya Allah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Jadi karena pahala yang masih terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah, Ya. doa anak yang soleh. Alhamdulillah. Wih, lo kaget, dipikir aku gak ngerti, lu paham, aku ya tahu ngono-ngono iku. Mas, kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Osersan selanjutnya. Pastinya kita akan membahas sesuatu yang santai-santai aja, yang menarik untuk dikulik, tetapi juga serius, tapi santai, dan itu semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Saya Cak Londo. Saya Febrian Ananta Kahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.